Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita akan membahas usulut tafsir wa manahijuhu. Ini adalah tasjir usulut tafsir, yaitu dalam berkaitan dengan ilmu tafsir, tetapi ini usulnya dan metode-metode dalam tafsir yang dalam bentuk tasjir, ringkasan dalam bentuk tasjir. Dan kalau mau ditelaah lebih dalam, ini adalah tulisan Profesor Dr. Fahad Ar-Rumi. Ilmu usul tafsir. Al-usul secara bahasa adalah asasus syai', fondasi sesuatu, yaitu ma yaftaqiru atau ma yuftaqaru ilaihi wa la yaftaqiru huwa ila ghairi, yang dibutuhkan oleh sesuatu yang lain dan dia tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Secara syariat, al-usul adalah ma yubna alaihi ghairuhu wa la yubna huwa ala ghairi. Sesuatu yang hal lain dibangun di atasnya. Ada sesuatu yang lain dibangun di atasnya dan dia tidak dibangun di atas sesuatu yang lain. Ini secara syariat. Kemudian tafsir secara bahasa dari kata al-fasr, yaitu al-ibana, sesuatu yang jelas, menjelaskan. Secara syariat, ilmun yufhamu bihi kitabullahil munazzal ala nabiyyi, ilmu yang digunakan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan penjelasan makna-maknanya serta memahami, mencari hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya, mencari atau istimbatul ahkam, mencari hukum-hukum, memahami hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya. Perbedaan antara tafsir dengan takwil. Istilah takwil menurut ulama salaf, dalam penggunaan ulama terdahulu, ulama salaf, maknanya sama. Takwil dan tafsir ini sama. Ada juga yang membedakan, yaitu tafsir itu kalau makna secara lafaz. Adapun takwil adalah yang diinginkan dari suatu ungkapan. Yang diinginkan dari suatu ungkapan. Dan makna ini yang lebih sahih menurut para ulama salaf. Kemudian tafsir dan takwil menurut ulama usul fikih. Tafsir dan takwil menurut ulama usul fikih. Sarful lafaz anil makna rajih, memalingkan, ini takwil, memalingkan lafaz dari makna yang rajih ke makna yang marjuh, makna yang lemah, tapi karena ada dalil yang mendasarinya. Sehingga perbedaannya adalah dari sisi umum dan khusus. Al-umum wal khusus. Kemudian tafsir, ini menurut para ulama usul fikih juga, tafsir itu memastikan bahwasanya yang diinginkan Allah adalah seperti ini. Allah menginginkan makna ini. Adapun takwil itu mentarjih tapi tanpa memastikan. Adanya tarjih tanpa memastikan. Kemudian ada juga yang membedakan antara tafsir dengan takwil. Tafsir itu berkaitan dengan riwayat, adapun takwil berkaitan dengan diroyah. Lalu ada juga yang membedakan, ilmu tafsir itu yang dipahami oleh makhluk, yang lil khalq. Adapun ilmu takwil yang mengetahuinya adalah Allah Azza wa Jalla, al-haq. Kemudian ada juga yang membedakan antara tafsir dengan takwil. Tafsir adalah bayan wad'il lafadz imma haqiqatan aw majazan. Menjelaskan penggunaan lafaz baik secara hakiki atau majaz. Adapun takwil adalah menjelaskan batinul lafaz, makna yang terkandung dari lafaz, makna yang tersembunyi dari lafaz. Karena diambil dari kata al-aul, yaitu ar-ruju li aqibatil amr. Kembali kepada akhir dari suatu hal, dampak dari suatu hal. Macam-macam tafsir. Ada tafsir yang la yusallu ila ilmi, takwili, yang tidak bisa dicapai tafsirnya, pemahamannya, kecuali dengan penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bahkan tidak diketahui kecuali Allah saja. Jadi ada beberapa hakikat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla, yaitu hakikat nama-nama Allah dan hakikat sifat Allah Azza wa Jalla.
Dan ada yang diketahui takwilnya, diketahui tafsirnya, siapapun yang mengetahui ilmu al-lisan al-arabi, mengetahui ilmu bahasa Arab, dia akan mengetahui tafsirnya, yaitu para ulama. Kemudian usul tafsir, apa yang dimaksud dengan usul tafsir? Usul tafsir adalah ma yutawassalu bihi ilal fahmi sahihil Quran. Ilmu yang bisa menjadi perantara untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan menunjukkan cara-cara yang benar maupun cara-cara yang menyimpang. Kita juga bisa mengetahui cara-cara penafsiran yang salah, cara-cara yang menyimpang. Ini usul tafsir, kaidah-kaidah dalam penafsiran. Faidah ilmu usul tafsir adalah memiliki senjata, bersenjata, senjata ilmu supaya bisa membela Al-Qur'anul Karim. Jadi membelanya itu tidak dengan sembarangan, tidak dengan cara yang salah. Kemudian juga mengetahui cara yang benar dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Lalu mengetahui kaidah-kaidah yang bisa membantu memahami kitabullah Azza wa Jalla. Ada kaidah-kaidah khusus supaya mudah dalam memahami kitabullah dan tidak irtirab, tidak kacau dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Juga bisa mengetahui usaha yang dikerahkan oleh para ulama dalam hal menjaga Al-Qur'an ini secara lafaz maupun maknanya. Usaha yang sangat besar yang dikerahkan oleh para ulama untuk menjaga, melestarikan Al-Qur'anul Karim secara lafadznya, terjaga, menjaga lafadz dan maknanya. Berikutnya adalah dari sisi sejarah. Tafsir di masa Rasulullah SAW ada perselisihan para ulama berapa kadar yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menafsirkan Al-Quran, ada yang menyebutkan bahwasanya, ini pendapat pertama, Rasulullah SAW menjelaskan seluruh lafaz dan makna Al-Quran. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, beliau tidak menjelaskan maknanya kecuali hanya sedikit. Ada beberapa penafsiran dari Rasulullah SAW, tapi tidak banyak. Dan dari sini, maka ada ayat-ayat yang pemahamannya cukup dengan mengetahui kalamul Arab. Bahasa Arab difahami sudah cukup. Otomatis paham Al-Quran. Dan ada yang benar-benar langsung terlintas dalam pikiran saja, sudah bisa difahami. Terus kemudian ada yang ilmunya hanya Allah yang mengetahui, contohnya waktu atau peristiwa hari kiamat. Kemudian juga ada yang tidak ada faedahnya, ya, untuk mendalami makna yang terkandung. Jadi kurang berfaedah. Misalnya mempelajari atau mencari tahu apa warna kalbu ashabil kahfi, anjing ashabul kahfi, apa warnanya, usianya berapa, kemudian jenis anjing apa. Yang semacam ini tidak ada faedahnya. Ya, walaupun ada juga sebagian para ulama tafsir yang membahas hal tersebut. Metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penafsiran yang disebutkan oleh para ulama usul fikih ada 4. Bayanun li mujmalin, penjelasan sesuatu yang masih belum jelas. Taudhihun li muskilin, menjelaskan sesuatu yang masih rancu, yang masih muskil, ada iskal, ada problem. Kemudian takhsisun li amin, mengkhususkan sesuatu yang umum. Ini dalam penafsiran, dalam hadis. Kemudian takyidun li mutlaqin, mentakyid suatu penjelasan yang masih mutlak. Contoh-contohnya, tafsir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah Azza wa Jalla, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan dengan hadis, ala innal quwwata ar-rami. Kekuatan itu yang sebenarnya adalah ar-ramyu, yaitu melempar, memanah. Contoh yang lain, firman Allah Azza wa Jalla, wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-kam'atu minal manni. Salah satu jenis al-kam'ah. Al-man, ya, beliau menjelaskan dengan al-kam'ah, suatu tanaman, tumbuhan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, innal maghduba alaihim, orang-orang yang
dimurkai Allah adalah Yahudi dan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasara. Berikutnya adalah tafsir di masa para sahabat. Tafsir di masa para sahabat. Para sahabat berbeda-beda pemahaman mereka dalam Al-Qur'anul Karim, dalam memahami tafsir Al-Qur'anul Karim. Karena alasannya adalah sebabnya yang pertama, alat yang mereka gunakan untuk memahami juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Misalnya pengetahuan tentang lughahnya, lughatul Arab, yaitu lughah Al-Qur'an adalah lughah Arabiyah. Kemudian perbedaan juga dari sisi mulazamatur Rasul dan eh, mereka hadir di majelis Rasulullah. Ada yang mereka banyak bermajelis dengan Rasulullah, tentu saja ilmunya berbeda dengan yang jarang. Kemudian juga pengetahuan tentang asbabun nuzul, kemudian pengetahuan mereka terhadap ilmu syar'i secara umum, ini memberikan dampak pengaruh pemahaman mereka dalam tafsir. Juga kekuatan akal, kecerdasan manusia termasuk kecerdasan para sahabat berbeda-beda. Nah, ini materi yang pertama, kita akan bahas selanjutnya insya Allah Ta'ala di video yang akan mendatang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.